Welcome to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini untuk energi kehidupan dari si Libra ya, di pertengahan bulan Januari 2020 seperti biasa semara percintaan kalian. Dan bisa cocok bisa enggak, energinya juga mungkin ada yang pas ada yang tidak, karena ini tentang kehidupan kamu ya, overall untuk semuanya. Dan kalau kalian ingin lebih pasti, lebih khusus tentang masalah pribadi kamu atau karir, keuangan, so bisa dilihat syarat-syarat berkonsultasi ada di bawah deskripsi judul. Kalian bisa lihat dulu syarat-syaratnya seperti apa, dan bisa juga hubungin aku lewat Line ataupun Instagram. Libra, di Oracle Card yang pertama di sini ada environmentalist, ada energy healing. Di Oracle Card ini sebenarnya kamu punya skill ya, kamu punya rasa untuk melindungi, untuk menjaga hati kamu ataupun orang-orang sekitar ataupun circle-nya kamu, yang dimana untuk menjadi lebih baik, untuk lebih sabar, untuk lebih tenang, untuk lebih disukai orang. Dan di sini ada energy healing. Mungkin di bulan Januari, energi ini perlu buat kamu untuk memulihkan, ya. Kamu perlu untuk memulihkan energi kamu. Mungkin selama ini banyak hal yang membuat kamu, mungkin ada yang kayak merasa putus asa, ada yang merasa beberapa kecewa, atau mungkin ada yang terlalu sakit hati, ada yang terlalu sedih, gitu ya. Dan di sini waktunya untuk kamu memulihkan energi, agar hal yang terpenting dalam hidup kamu atau tujuan hidup kamu itu bisa terlaksanakan dengan baik, atau kamu bisa meraihnya dengan baik ke depannya. Ada school. School ini bukan berarti sekolah ya, tapi kayak kalau kamu berusaha untuk mencari jawaban apa sebenarnya yang lebih baik buat kamu gitu. Sebenarnya belajar itu kuncinya. School itu kan orang yang mau belajar gitu ya. School itu belajar sesuatu hal yang mungkin belum kamu dapat atau belum bisa kamu lakukan. Nah, kamu coba. Dan di sini ada travel, life purpose. Kamu perlu untuk traveling atau kamu perlu hiburan sedikit agar tidak terlalu tegang, agar tidak terlalu serius banget terhadap pekerjaan kamu atau tugas kamu, atau mungkin dalam sesuatu yang pengen kamu raih tapi nggak melulu tentang itu gitu. Harusnya kamu bisa lebih ya perlu ketenangan diri, kayak orang yang sesekali butuh hiburan, butuh refreshing. Nggak melulu soal bagaimana kita bisa untuk meraih impian, atau mungkin kamu punya target di bulan Januari atau di 2021 mau punya target seperti apa. Mungkin kamu pengen ada yang kamu beli, atau mungkin ada harapan kamu untuk mencapainya gitu ya. Tapi kamu terlalu serius di sini. Ya, terlalu on power. Di sini ada the strength. Libra. Kamu terlalu power, terlalu seriously, terlalu kayak ambisius di sini, sehingga kamu lupa untuk membahagiakan diri. Refresh, perlu refresh. The sun, ya, kamu perlu untuk merefresh diri kamu gitu loh. Kamu kayak seperti codependency, tapi ketergantungannya kayak ketergantungan sama workaholic banget, atau pekerja keras banget, atau mikirin kerja terus akhirnya otak kamu kurang refreshing. Mungkin kayak gampang marah. Di sini ada Ace of Wands ya. Ya, pikiran kamu ini udah terlalu serius banget dalam menghadapi klien atau dalam menghadapin di sini ada Five of Wands. Mungkin saingan kamu, usaha kamu banyak saingan, atau mungkin pekerjaan kamu banyak yang pro dan kontra sama kamu, banyak yang tidak suka di kantor, atau
tidak sependapat dengan kamu. Dan di sini ada Two of Wands yang dimana kamu bingung bagaimana untuk tetap konsisten, bagaimana untuk tetap bisa ambisi, tetap bisa kayak orang yang punya semangat yang besar dalam mencapai sesuatu. Mau itu pekerjaan, mau itu jabatan, ataupun finansial. Beberapa dari Libra sebenarnya butuh bantuan orang lain. Contoh misalnya kamu butuh rekan kerja, atau asisten, atau admin yang kamu butuhkan saat ini untuk usaha, untuk pekerjaan kamu, untuk tugas kamu misalnya. Kamu butuh bantuan orang lain, kamu nggak bisa sendiri. Di sini ada Nine of Cups. Keinginan kamu adalah kamu bisa mencapai segalanya. Apapun yang kamu inginkan, kamu sudah kayak misalnya gini, gue udah umur segini, tapi gue belum mendapatkan apa yang gue mau, atau gue belum menikmatinya gitu. Tapi kamu merasa masih dalam proses itu. Dan makanya kamu sangat on power sekali, ambisius banget, sampai dimana kamu lupa untuk merefresh diri kamu. Kamu perlu juga traveling, kamu perlu liburan, kamu perlu hiburan untuk merefresh diri. Nggak melulu soal pekerjaan, nggak melulu soal jabatan atau kenaikan gaji atau segala macam. Di sini diminta Libra, so jangan terlalu serius lah dalam menghadapi hidup gitu. Perlu juga refreshing sama teman-teman. Perlu juga membahagiakan diri. Ada Six of Wands. Istirahatkan diri kamu sejenak. Ada The Moon. Ya, istirahat sejenak, jangan terlalu ambisi, jangan terlalu on power. Di sini kamu perlu untuk memulihkan energi kamu lagi, ngumpulin semangat, ngumpulin tenaga, ngumpulin pikiran yang jernih untuk mencapai sesuatu, ya, dalam pekerjaan, usaha, atau mungkin kamu ingin dapat ide usaha baru atau ingin bekerja di tempat lain atau segala macam. Itu butuh tenaga, butuh pikiran yang jernih. Kalau pikiran kamu lagi sumpek, kamu stres, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya apa? Mood swing, mood kamu jadi tidak baik. Oke, kita lihat Libra. Karena memang yang aku lihat nih butuh pencerahan sih sebenarnya, butuh refreshing. Tapi kamu terlalu ketat dalam berambisi untuk sebuah pekerjaan atau sebuah target yang kamu lakukan, cuman mikirin itu dan itu terus. Jadi akhirnya terlalu serius, kamu lupa untuk have fun sama diri kamu. Ada Ace of Wands, ada Page of Swords. Kamu terlalu khawatir sih. Kamu terlalu khawatir, mungkin kayak banyak yang udah buka usaha terus banyak saingan, atau juga kayak perusahaan sudah banyak ngambil orang-orang yang lebih kompeten atau lebih muda daripada kamu, sedangkan kamu sudah berumur gitu. Dan kamu takut suatu saat kamu nggak terpakai lagi di perusahaan, kamu mungkin usaha kamu jadi menurun ya, omsetnya menurun karena banyak saingan segala macem. Tapi masalahnya di sini memang ya namanya hidup, pasti ada saingan, pasti ada yang pro dan kontra, ada yang tidak suka. Tapi bagaimana cara kamu untuk memaintain itu? Gimana cara kamu untuk tetap bisa konsisten, profesional, ya kan? Di sini ada Five of Pentacles yang dimana kamu ngerasa kayak kamu udah kinerja kamu udah keras banget, udah full lah gitu, cara kerjanya full, tapi tetap aja kayak kamu ngerasa kurang, kamu ngerasa penghasilan kamu kok cuman segini, atau kamu nggak ngerasa cukup dengan hal itu. Dan kamu ingin sebuah perubahan yang signifikan, karena itu makanya kamu terlalu ambisius. Ya, kamu terlalu ambisius yang aku lihat. Ada Two of Cups. Kamu berusaha untuk cari ide baru atau buat usaha baru, tapi mungkin ya sekitar kamu kan banyak saingan, banyak orang yang sudah punya ide untuk itu, atau banyak orang yang sudah melakukan hal yang kamu buat. Ya, mungkin perusahaan juga banyak yang tidak bekerja, mencari kerja juga banyak. Atau mungkin ya kamu merasa umur kamu sudah berapa dan perusahaan sepertinya
lebih menginginkan orang yang lebih muda daripada kamu atau yang lebih kompeten, lebih tinggi mungkin sekolahnya atau mungkin sarjananya kayak gitu. Dan kamu ngerasa penghasilan kamu saat ini belum ada apa-apanya, makanya aku bilang kamu ini terlalu serius dalam mencapai sesuatu. Saking seriusnya, saking ambisiusnya kamu lupa untuk merefresh diri kamu. Kamu perlu hiburan juga, kamu perlu istirahat juga. Kamu perlu untuk traveling, jalan-jalan, ataupun misalnya paling tidak nongkrong sama teman-teman kamu. Nggak melulu soal penghasilan yang harus kamu dapatin gitu ya. Dan kalaupun misalnya soal asmara di sini terlalu ambisi dengan seseorang atau terlalu kamu paksain dengan seseorang pun, kalau seseorang itu akan menjauh, percuma kamu kejar banget pun atau kamu paksa dia untuk terus bersama kamu, yang ada orang itu akan lari. Jadi ya di sini pesannya adalah apa yang ada, apa yang ditakdirkan buat kamu, yang penting kamu menjalankannya saja gitu. Kamu sudah cukup punya usaha, tapi kalau belum dikasih lebih ya sudah, kamu bisa apa gitu loh. Jangan terlalu memaksakan kehendak kamu, itu sih pesannya. Jadi kalau kamu memaksakan sebuah hubungan pun itu nggak baik. Kalaupun orangnya bukan ditakdirkan buat kamu, kamu maksain diri sama dia atau kamu maksa dia untuk tetap sama kamu, itu namanya kamu tidak mengerti takdir itu seperti apa atau jalan hidup itu seperti apa. Yang paling penting adalah bagaimana kamu berusaha untuk membuat diri kamu bahagia terlebih dahulu, baru memikirkan orang lain atau memikirkan hal-hal yang lain. Intinya tentang pribadi kamu dulu yang buat kamu lebih refresh, lebih tenang, lebih baik gitu. Oke, segitu aja buat kalian. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.